Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang apa, yaitu ini dia cara pelarutan pupuk NPK dengan air 1 liter. Nah, buat teman-teman nih, khususnya para pecinta tanaman hias di rumah, ya, pupuk NPK 1619 itu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan kesuburan tanaman-tanaman kita di rumah, guys. Bisa penggunaannya untuk tanaman hias outdoor ataupun indoor, tanaman palawija, bahkan sampai tanaman berbuah. Pupuk NPK sendiri itu banyak mereknya, mulai dari NPK Mutiara, Pak Tani, lalu ada Yaramila dan lain sebagainya. Jadi tidak harus berpatok pada satu merek tertentu ya. Nah, banyak bertanya pada saya, yaitu untuk penggunaan pupuk NPK ini lebih baik dikocor atau ditabur sih, Pak? Untuk jawabannya itu tergantung dari kita yang sendiri, guys. Nah, maksudnya gimana? Kalau kita banyak waktu dalam perawatan tanaman-tanaman kita di rumah yang kita rawat, lebih baik kita kocor ya. Tapi kalau teman-teman itu tidak punya banyak waktu dalam perawatan tanaman hias di rumah, misalkan ada pekerjaan di luar kota ataupun super sibuk ya, itu bisa ditabur aja karena jaraknya itu cukup beda ya untuk penggunaan atau pemupukannya. Yaitu untuk kocor itu untuk tanaman-tanaman hias berbunga dewasa bisa diberikan per 2-3 minggu sekali, guys, untuk kocor ya atau pelarutan dari NPK. Nah, untuk tabur sendiri itu bisa diberikan sebulan sekali. Jadi kalau teman-teman super sibuk bisa diberikan ditabur aja ya, karena jarak pemupukannya cukup lama. Nah, kalau untuk lebih baik yang mana, saya sih lebih rekomendasi untuk pengocoran ya, karena pupuk NPK yang dikocor atau dilarutkan itu penyerapan nutrisinya oleh si tanaman itu lebih cepat dibandingkan dengan ditabur. Jadi kelihatannya itu kalau dikocor, pertumbuhan tanamannya kelihatan lebih subur, lebih cepat tumbuhnya dibandingkan dengan sistem tabur. Nah, itu jawaban dari saya. Oke? Nah, sekarang di video ini saya akan berikan detail dosis pupuk untuk air 1 liter. Kenapa 1 liter? Karena tidak semua ya para pencinta tanaman hias di rumah itu mempunyai koleksi tanaman hiasnya dalam jumlah yang banyak. Untuk air 1 liter sendiri itu bisa dipakai untuk 4-5 pot ya. Nah, yuk langsung aja. A few moments later. Di depan saya ini ada 2 jenis tanaman hias Aglaonema sebagai bahan uji praktek saya untuk pencampuran nanti pupuk NPK-nya, yaitu ada dari jenis Aglaonema heng-heng sebelah kiri. Nah, lihat itu ya. Lalu yang sebelah kanan ada Aglaonema Snow White. Nah, kebetulan saya punya ini ya, gelas ukur yang sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai tolok ukur pada volume air. Ini adalah 500 ml. Berarti saya butuh 2 gelas ya, atau 2 kali agar bisa sebanyak 1000 ml atau 1 liter. Buat teman-teman yang tidak punya gelas ukur di rumah seperti ini, kita bisa menggunakan gayung seperti ini, guys. Nah, ini ya, gayung biasa teman-teman buat mandi tuh. Nah, ini kita ukur dulu ya untuk air 1 liter berapa banyak sih sebenarnya untuk takaran gayung ini. Jadi teman-teman tidak perlu susah-susah atau capek-capek apabila teman-teman di rumah tidak punya gelas ukur ya. Jadi kita bisa menggunakan dari gayung seperti ini aja. Oke. Nah, sekarang kita ukur ya untuk air 1 liter ini. Itu dia. Oke, kita pindahkan ke gelas ukurnya. Itu dia ya, 500 ml atau setengah liter. Kita pindahkan gayung seperti ini. Nah, berarti 1 kali lagi. Oke guys, ini ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, untuk air 1 liter itu berapa banyak sih dalam gayung seperti ini. Hasilnya adalah 3/4 ya, kurang dari 1 gayung full, tapi juga lebih dari setengah gayung. Jadi 3/4 kalau saya bilang ini hampir penuh ya seperti ini. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita taruh di ember seperti ini. Nah, itu dia, sudah saya pindahkan ke ember untuk memudahkan nanti dalam tahap pelarutan pupuk NPK. Nah, sekarang kita menuju untuk pupuk NPK-nya tentunya. Nah, ini dia ya. Nah, untuk pupuk NPK yang saya miliki ini mereknya adalah Interflor, jenisnya pupuk NPK 1616 ya. Nah, buat teman-teman yang punya pupuk NPK-nya dengan merek tertentu, misalkan Yaramila, Pak Tani ataupun Mutiara, bisa dipakai ya. Tidak harus menggunakan merek Interflor seperti ini. Ini saya sudah pindahkan isinya ya ke dalam gelas kaca seperti ini. Sekarang kita berikan dosisnya untuk 1 liter. Nah, ini yang bagian yang paling terpenting. Untuk air 1 liter, pengocoran atau pelarutan NPK ini itu ada 2 jenis, yaitu untuk tanaman-tanaman yang masih muda yang belum berbunga ya, itu dipakainya adalah setengah sendok makan seperti ini. Nah, itu ya, kalau teman-teman punya misalkan tanaman-tanaman cabai yang baru nongol ya,
sekitar usia 2 minggu hingga 3 minggu bisa dipakaikan dengan dosis seperti ini ya, setengah sendok makan. Nah, di depan saya ini itu sudah dewasa. Ditandai dengan apa? Tanaman yang dewasa ditandai dengan keluarnya bunga pada tanaman-tanaman yang kita rawat. Ini sudah beberapa kali berbunga, sudah saya potong. Juga dengan aglonema yang satu lagi sudah keluar bunga, sudah saya potong. Berarti ini tandanya tanaman yang saya rawat ini sudah fase tanaman yang berusia dewasa. Itu ya. Untuk yang dewasa, berapa dosisnya? Untuk yang dewasa itu untuk air 1 liter, pupuk NPK nya adalah 1 sendok makan seperti ini guys. Nah, oke ya, kita masukkan pupuk NPK nya, kemudian kita aduk guys. Nah, jangan kemana-mana dulu ya guys, karena di akhir video saya akan berikan tutorial cara penyiramannya yang benar. Nah, setelah larut kita aduk-aduk ya sekitar 5-10 menit. Kita cek dulu apakah masih ada butiran pupuknya di bawahnya. Nah, sudah tidak ada ya. Saatnya kita untuk memberikan pupuk NPK cair ini di tanaman-tanaman yang kita rawat guys. Oke, kita ambil untuk pupuk NPK nya. Nah, kemudian kita siramkan di bagian perakarannya ya, seperti ini. Dalam memberikan pupuk NPK cair ini, usahakan untuk semua area media tanam itu basah guys. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita cek ya. Nah, itu kalau sudah keluar dari lubang drainasenya untuk pupuk cairnya berarti sudah selesai ya. Karena berarti dia pupuk NPK cairnya sudah mengenai si akar dari tanaman yang kita siram dengan pupuk cairnya. Oke. Nah, untuk air 1 liter ini kita bisa berikan pupuknya itu untuk sekitar 3-4 pot ya. Jadi sangat pas untuk pemberian pupuk cairnya, tidak terbuang-buang, jadi sangat efisien. Nah, itulah tips dari saya, teknik cara pelarutan ya untuk pupuk NPK cair untuk tanaman hias kita di rumah agar selalu subur dan tumbuh dengan sehat. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah.